Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM. Menyajikan acara yang menarik, menghibur, dan mencerdaskan. AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Wah, Sobat Edukasi, senang sekali Ajri kembali menemani Sobat Edukasi di siang hari ini, tentunya di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sobat Edukasi, kalau kita ingat-ingat pada tahun 90-an itu, zaman-zamannya Ajri masih sekolah, dulu ada lagu-lagu dari Pak Joshua, kemudian ada lagu Sherina, Tasya, kemudian waktu Ajri masih TK juga ada lagu-lagunya karya-karya Bapak Ateh Mahmud, kemudian Ibu Sud, Pak Kasur, dan sebagainya. Nah, itu biasanya dinyanyikan oleh anak-anak ya, seperti yang anak TK, PAUD, atau mungkin kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 SD, dan dihafalkan sejak masih kecil. Tapi sekarang, sepertinya lagu seperti, contohnya apa ya, Kasih Ibu, kemudian Kring-Kring, ada Sepeda, kemudian Burung Kutilang juga sekarang sudah jarang kita dengar, dan juga sekarang berganti dengan lagu-lagu cinta milik band-band terkenal dari dalam bahkan luar negeri. Justru anak-anak nih sekarang menyanyikan lagu milik band-band ternama. Lebih dalam lagi tentang lagu anak-anak dengan topik kemana lagu anak Indonesia. Dan untuk menemani bincang pada siang hari ini telah hadir musisi Indonesia yang Sobat Edukasi pasti sudah mengenalnya. Kita sapa dulu, ada Om Dik Doang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Kemudian ada juga perwakilan dari mahasiswa UI ya. Ada Kak Wanda. Halo Kak Wanda, apa kabar? Ini ada juga teman-teman dari UI, ada 2 orang di belakang sana yang tidak bisa ikut on air ya. Halo Kakak. Halo. Iya, itu dia. Kak Dido disebut ya? Boleh. Berseragam kuning-kuning khas dari UI. Kak Wanda ini dari komunitas peduli lagu anak Indonesia atau biasa disebut dengan Waffle ID begitu ya. Kemudian ada si kecil Mikdad, Muhammad Mikdad Praposo. Betul begitu? Iya. Iya, panggilnya Mikdad ya. Panggilnya Mikdad. Si Mikdad ke pasar. Oke, Mas Arimin. oh gitu ya. Mikdad ini katanya suka menyanyi banget Sobat Edukasi, dan katanya dia juga sudah bikin album. Begitu ya Mikdad? Iya. Itu kalau kata album bilang. Wah, bagus sekali Mikdad. Nah, Sobat Edukasi di sini sudah lengkap. Ada Om Dik Doang, katanya maunya dipanggil Om Ganteng. Di sini ada Om Ganteng, kemudian ada Mikdad, ada kakak-kakak dari Waffle ID. Nah, saya penasaran, sebentar saya ke Kak Wanda dulu ya, Om Dik Doang ya. Siap. Memperkenalkan ya apa itu waffle. Kalau yang Ajri ingat, waffle itu adalah sebuah makanan ringan yang biasanya dicampur dengan coklat, stroberi atau segala macamnya. Itu kenapa Kak dinamakan waffle? Kalau kita melihat dari komunitas peduli lagu anak, iya memang sudah terlihat begitu ya. Itu kenapa waffle yang dipilih? Jadi sejarahnya itu, jadi kan Waffle itu nggak plek-plek, awalnya langsung komunitas gitu ya. Jadi kita pertama-tama ngumpul. Jadi aku sih kayak beberapa teman, ada aku, Fahmi, Firzi, sama Elfakol gitu. Kita kan kayak grup musik jatuhnya, kita nyanyi lagu anak-anak secara akustik. Nah terus suatu ketika kan nanya, kita nama grup musiknya mau apa, dan si Fakol tuh tiba-tiba ngomong Waffle. Oh iya juga ya, Waffle itu singkatan nama kita berempat gitu ternyata. Jadi pas kita udah kita pakai nama Waffle aja. Dan pas kita mau bikin event tentang lagu anak-anak, ya tercetus aja, yuk kita bikin komunitas yuk peduli lagu anak. Ternyata banyak soalnya teman-teman kita juga yang prihatin gitu dengan hilangnya lagu-lagu anak gitu. Karena lagu anak-anak kenapa lagunya lagu-lagu galau, lagu-lagu cinta gitu. Terus padahal banyak banget loh lagu anak, terus dianggapnya nggak asik, nggak seru. Ya udah makanya kita aransemen ulang dalam bentuk akustik seperti itu. Sejak kapan sih Kak Wanda bersama teman-teman dari Waffle? Kita tahun 2012 sih bikin albumnya, tapi kayak komunitasnya sendiri launchingnya itu tahun 2013 Desember kemarin sih, Septemberan. Untuk kegiatan rutin ada apa aja? Kita ada kegiatan bulanan di FX Sudirman ya, di Giggle Fun Factory setiap bulan. Weekend itu open performance buat semua anak yang pengen nyanyi. Namanya sih fun singing ya. Jadi kita siapa aja yang mau nyanyi anak-anak silakan. Nggak terbatas ya? Nggak terbatas. Iya.
Om Dik doang. Ya siap. Masih ingat nggak sama lagu anak-anak waktu eranya Om Dik doang nih? Kalau Ajri kan tadi ada lagunya Joshua. Ya, Kemudian ya Ate ada- Mahmud, Aha. Ibu Kasur, tuh lagu-lagu yang inilah evergreen ya. Dia tidak akan pernah mati ya. Terus juga saya masuk ke wilayah Papa Tebob juga. Papa Tebob itu sendiri tuh ada teman saya dulu waktu sering lomba ngamen di Bulungan. Dia dulu namanya Wanda Chaplin, diganti menjadi Papa Tebob. Oh gitu. Nah kalau Kak Dik doang sendiri menciptakan lagu anak-anak apa enggak sih? Saya bikin lagu anak-anak udah banyak ya. Sampai sekarang juga masih bikin lagu. Di antaranya ada Mandi Wario, Kupu-Kupu, lalu Jangan Menangis Ibu, lalu Aku Ingin di Rumah Saja, ada Dongeng Jerapah, terus ada berapa lagu lah banyak. Terakhir kapan Om Dik doang menciptakan lagu itu? Mereka ini sebenarnya tidak lagi menjadi lagu anak-anak yang utuh, tapi nyanyi bersama anak-anak. Terus saya juga nyanyi, terus saya menghibur anak-anak, menyemangati anak-anak. Karena kan banyak anak-anak disebut anak jalanan. Nah, saya tuh kurang pas. Saya pinginnya anak yang ada di jalan. Oh, begitu. Karena tidak ada yang namanya jalanan tuh melahirkan anak. Semua anak-anak tuh lahir dari rahim ibunya. Itu secara tidak langsung dia meniadakan ibunda. Ibunda sementara itu lambang cinta. Mereka yang berada di jalan bukanlah anak jalanan, karena mereka adalah anak ibunya yang ditinggal di jalan. Karena mereka yang semua yang lahir pasti dari rahim ibunya. Jalanan tak berahim dan takkan melahirkan anak di jalan. Lalu jangan tanamkan baca, matematika, tapi tanamkanlah cinta. Karena itu yang tidak diberikan oleh pada si anak itu. Setuju. Ngomong-ngomong anak-anak, ini ada anak kecil satu nih. Kemarin dia habis masuk final nih, Waduh. lomba nyanyi lagu anak-anak. Mikdad, kakak mau nanya dong, Mikdad suka menyanyi dari umur berapa sih kira-kira? 4 Sekarang tahun. umurnya berapa? Sekarang 12 tahun. Sekarang 12 Dari kira-kira. 11 tahun. 11 apa 12? 11. 11 tahun ya. Kelas 6 SD ya Mikdad ya? Iya. Sejak kapan tuh tadi? Sejak umur 4 tahun? Sejak bayi. Iya, sejak 4 tahun. Oh, sejak kamu 4 tuh waktu tahun. lahir langsung ngomong itu nyanyi udah. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah deh nggak apa-apa. Pasrah. Nah kalau Mikdad ini kan sudah punya album gitu ya? Iya, Bisa main gitar? bisa. Bisa main apa lagi? Main Keyboard. piano? Kamu tuh kan multi talented, motong rumput juga bisa. Oh. Kamu. Iya, Iya kan? Bisa. Iya. pakai gunting kuku. Oh gitu. Nah tadi kan bisa main gitar, bisa main piano gitu ya? Iya. Itu siapa sih yang ngajarin? Kalau main gitar sama main piano, Om. Om siapa? Oh, Bimba. entar dulu. Kalau gitar Om Adung, kalau main keyboard Om Teguh. Oh gitu, jadi dibantu sama Om ya. Iya. Wah, sahabat edukasi nih, contoh nih dari sahabat kecil edukasi yang bisa main musik, bisa menyanyi juga, kemudian bisa main piano juga. Nanti kita coba ya untuk Mikdad menyanyi, mau ya? Iya. Iya, nah kalau Mikdad sendiri latihannya apakah ikut kursus atau belajar di rumah aja? Itu privat di rumah. Private di rumah, oh ada yang ngajarin juga gitu ya? Dari apa nggak tahu, lupa. Oh nggak tahu, lupa, nanti ditanya sama Om Adul nih kayaknya nih. Oke sobat edukasi, itu dia obrolan singkat seru di awal perjumpaan kita siang hari ini. Kita rehat sejenak, nanti Ajri akan kembali bersama Om Ganteng, sama Kak Wanda juga, sama Mikdad juga setelah yang berikut ini. Oh gitu, iya nanti kita manggil Kak Cantik deh. Berikut dari sahabat edukasi. Harus menyertai juga kontes nyanyi anak karena menelurkannya harusnya dikaryakan begitu, bukan dikurung dalam manajemen begitu rasanya. Itu bagaimana Om? Iya, sebenarnya cintanya Allah tuh abstrak ya, tidak struktural ya. Ada orang besar dari kompetisi, ada orang besar dari orang tuanya yang punya talenta. Anaknya berbakat, orang tuanya menyokong, maka dia akan lebih cepat menggapai apa yang dicita-citakan. Tapi yang paling ditanamkan sebenarnya bukan menang dan kalahnya, itu kan kompetisi ya. Bahwa konsep kehidupan adalah menang dan kalah, cepat atau lambat, mau tidak mau, anak-anak harus kita beri masukan bahwa ini harus kamu hadapi. Gitu. Kalau kamu kalah itu kamu harus bersyukur, kalau menang itu kamu harus istighfar, jangan kebalik gitu. Nah jadi kemarin yang aku lihat, Mikdad memang tidak menang, tapi dia adalah laki-laki sendiri dari 12 peserta. Bukankah dia berarti anak ajaib gitu? Nah, cuma emang levelnya si Mikdad ini harusnya sudah bisa mendongeng sambil nyanyi, nggak usah menyanyi saja.
Jadi dia kapasitasnya lebih besar daripada ukuran yang saat itu dilombakan menurut aku. Bukan berarti yang menang itu lemah. Nah, aku melihat dia potensi seperti itu. Karena anak yang begitu mau nyanyi baca mau nyanyi nih, Bismillah. Nah, cuma dia ini. Begitu Mikdad? Iya. Diajarkan sama orang tua seperti itu ya? Pelan ya. Ngomongnya dia nggak Bismillah gitu nggak. Tapi aku dengar Bismillah. Aku nangkep gitu. Iya kan, Dat? Iya. Nah, dia pelan sekali. Oh ya Mikdad ya, wah hebat nih. Nah, buat aku itu jauh lebih penting karena hidup tuh Mirdad udah diawali dengan bersamanya, nyanyi itu besar. Bismillah. Jadi kekalahan kemarin dia itu adalah ridhonya Allah. Begitu ya. Iya, itu penting sekali karena kita kan selalu berdoa sama anak, ya Allah berkahilah hidup kami. Nah, itu kan seolah-olah kita nggak tahu esensinya, kita menyuruh-nyuruh Allah untuk memberkahi apa yang kita lakukan kan. Tapi kan harusnya, ya Allah ikhlaskanlah hati kami untuk menerima setiap apa yang telah menjadi atas ridhomu gitu loh. Nah, dia nyanyi aja mau menang mau kalah ya belajar nggak ada urusan dengan menjadi orang nggak jadi orang, yang penting menjadi walinya Allah, menjadi hambanya Allah, itu jauh penting. Selamat kamu dan kamu menang hati. Tepuk tangan kawan dah. Ya. Dia memprimitif diri sendiri ya. Luar biasa. Nah, kemudian kalau kita melihat Kawanda, mungkin juga ke pertanyaan untuk Kawanda, anak-anak yang tadi sudah menang dari kontes menyanyi anak begitu. Kalau ada yang bilang itu sama saja dengan eksploitasi anak di bidang yang musik ataupun yang lain, itu tanggapan Kawanda seperti apa? Nanti kita kembali ke Om Dikdo. Itu balik lagi ke niat, apa-apa ya berdasarkan niat gitu. Orang tua sendiri harusnya tahu ya anak ini mau diarahkan kemana. Kita harus, kan banyak yang ngerasa kalau misalnya lagu anak-anak itu nggak cocok dinyanyiin orang dewasa, harusnya nyanyi anak-anak. Nah, giliran dibawa anak, dibilang eksploitasi anak gitu. Serba salah kan di situ. Walaupun kalau menurut saya yang namanya pendidikan, siapapun itu harus membawa itu, tidak tergantung usia. Makanya saya sendiri nyanyi lagu anak-anak tidak merasa aneh gitu, karena ya emang saya bawa ini untuk pendidikan. Oh nyanyi, oke. Lagu apa ya? Kayak salah satunya Dua Mata Saya gitu ya, kan Dua Mata Saya. Look mom, I have two eyes and also have one nose, and these are my 2 feet wearing a pair of shoes. Look that I have 2 ears, the right and the left one, and this my tiny mouth talk nicely to everyone. Yeay, gitu ya. Iya, jadi kita pun ketika membawakan baik emang saya kayak ibu guru gara-gara bawa lagu kayak gitu, tapi emang bahkan di lirik terakhir kan kita ubah ya dari yang tidak berhenti makan jadi berkata baik pada teman. Itu emang udah izin juga sama yang punya lagu, karena makin sekarang lirik itu sangat sensitif ya, anak kecil sekarang tuh nangkep lirik tuh peka banget. Jadi kita langsung saya izin ya Bu sama ahli warisnya Bu Kasur gitu, kita ganti dengan seperti ini karena anak sekarang juga akhlaknya harus kita benahi lagi gitu. Semua itu berawal dari lagu gitu. Kita berusaha. Dan kalau misalnya dibilang balik lagi ke pertanyaan yang eksploitasi atau tidak, ya harus kita tanamkan ke anak itu, ini kita untuk pendidikan loh, nilainya itu adalah untuk itu. Jangan sampai orang tuanya juga jadi melenceng mentang-mentang anaknya dapat banyak duit gitu ya. Nah, harusnya duit yang banyak itu ya untuk pendidikan juga gitu, jangan hanya anak tapi banyak orang juga yang harus kita perhatikan. Nah gimana nih komentarnya Om Dik doang tentang tadi eksploitasi anak dalam tanda kutip? Ya seperti alam yang banyak dieksploitasi gitu. Kita tidak bicara warga sekitar, daerah sekitar, lalu kita menumbuhkan kehidupan itu kembali. Sama juga berhalal dengan anak-anak itu. Kalau dia dari lomba satu ke lomba, terus untuk mendapatkan trofi-trofi, lalu trofi itu menjadi berhala-berhala kecil di hatinya, lalu tidak melihat bahwa orang-orang yang kelak menjadi orang-orang yang terdepan di Indonesia itu adalah orang yang banyak kebisaannya, maka diberikanlah dia main piano, main gitar, kakinya senang main bola, begitu lagi cedera tangannya masih bisa main gitar, begitu tangannya keseleo masih bisa bernyanyi, begitu mulutnya nggak bisa bicara pikirannya masih positif. Itu jauh lebih penting sebenarnya. Jadi jangan cuma itu yang dia tadi yang kau bilang di aktualisasi itu, sehingga anak-anak ini nanti jadi bingung ngarepin lagu dari orang, sementara suaranya dia bisa ada notasi-notasi yang tertentu yang orang pencipta lagu nggak bisa. Nah hanya dia yang sekarang standarnya udah di situ, Jadi kalau ada juara 3 kita bingung, ada 3 pemenang, yang mana kita menangkan adalah yang bisa megang alat musik. Iya itu penting. Dikda, suka dipaksa sama mama papa nggak kalau sedang main, misalnya lagi main bola atau lagi main apa, Dikda latihan main gitar dulu, itu suka seperti itu nggak? Enggak ya? Kalau main bola paling kata ayah, Dad,
rekaman sebentar yuk. Gitu. Kalau aku nggak mau gini, ntar dulu. Ya udah, ntar berapa menit lagi gitu. Gitu. Gitu ya. Jadi Berapa menit lagi dong? paling sampai maghrib. Ya. keburu tutup dong studio rekamannya. Mikdad nyanyi sedikit dong, kita mau dengar mungkin. Oh iya, itu dia gitarnya. Ini Gitar Sobat sendiri. Edukasi, Mikdad ingin memainkan satu lagu ciptaan Mikdad sendiri, betul ya? Ciptaan Mikdad sendiri atau bukan? Iya, Judulnya apa? judulnya Antri. Judulnya Yes. Antri. Ini Sobat Edukasi, Mikdad punya gitar sendiri, ukurannya agak kecil, warnanya biru, satu set gitu Sama ya, sama dengan dasinya. seragamnya, seragam sekolah begitu. Itu dia Indi ya, Mikdad ya. Kita berikan applause dulu untuk Mikdad. Saat aku hendak naik kereta, ku berbaris rapatkan badan karena harus mengantri. Saat aku hendak naik pesawat, menunggu giliran tidak menyalip karena harus mengantri. Saat mobilku melaju di jalan, jalan beriringan tidak menyalip karena harus mengantri. Ku selalu berada di antrian. Ku selalu menunggu giliran. Jalan sampai saling menyerobot bot. Maaf, bangkunya goyang-goyang. Makasih. Iya, Sobat Edukasi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Bangkunya